murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini ibu akan melanjutkan pembahasan tentang Be Healthy, Be Happy, yang merupakan pembahasan chapter 3 pada buku Bahasa Inggris Think Globally, Act Locally untuk siswa kelas 9 SMP. Kali ini kita fokus ke halaman 36. So, without any further ado, let's get started. Alright my student, ini adalah halaman 36 yang akan kita bahas, di mana sebelumnya ibu sudah menjelaskan materi di halaman 33 sampai halaman 35 ya, yang ada pinuk sini. Namun kali ini kita fokus ke apa? Label of pain reliever Cipalas ya. Label untuk penghilang nyeri dengan merek dagangnya adalah Cipalas. Oke, here we go. Nah, murid ibu, inilah adalah labelnya Cipalas acetaminophen liquid pain reliever and fever reducer, alcohol free, aspirin free, sugar free. Ini amountnya 473 ml. Do not use it temper evidence. The seal around cap is broken or missing. Ini barcode-nya. Kemudian kalau ada pertanyaan di sini, question. Nah, murid ibu, ini kalau dibaca panjang banget ya. So, jika ada soal-soal seperti ini kajiannya adalah apa? Here we go. Scanning. Nah, murid ibu, apa sih scanning itu? Scanning is a reading technique to be used when you want to find specific information quickly. In scanning, you have a question in your mind and you read a passage only to find the answer, ignoring unrealistic information. Jadi scanning itu apa? Merupakan teknik membaca yang digunakan ketika kamu hanya butuh informasi spesifik dengan cepat. Di dalam teknik scanning ini kamu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepalamu atau yang ada di pilihan soal nantinya, dan kamu membaca passage itu, hanya membaca passage untuk menemukan jawaban dan mengabaikan informasi yang tidak berhubungan. Nah, when scanning, you do not atau don't start from the beginning and read to the end. Instead, what you do is jump around in the text trying to find the information you need. Nah, ketika kamu scanning, kamu tidak perlu memulai dari awal dan membaca sampai akhir. Malahan sebaiknya ya, what you do, apa yang kamu lakukan adalah langsung jumping atau loncat aja ke teks yang kamu butuhkan saja dan coba untuk temukan informasi yang kamu inginkan atau butuhkan saja. Nah, murid ibu, mengacu kepada observing and asking question berikut ini dengan merek dagangnya adalah Cipalas, kalau kita baca semuanya itu akan menghabiskan waktu kita untuk membaca detail-detail yang ada di sini ya. Baik itu ingredientnya, kemudian purpose, tujuannya. Kalau dibaca satu-satu sulit sekali, tapi yang ada hitam-hitamnya ini akan membantu kita menemukan jawaban yang diminta di dalam kotak ini ya, atau daftar-daftar ini, list ini. Sebagai contoh, active ingredient. Nah, apa saja ingredient yang ada di dalamnya, kemudian tujuannya apa, penggunaan apa, warningnya apa, kemudian jangan digunakan kenapa. Kemudian ada di sini dosisnya, overdosis warning. Kalau seandainya kita overdosis, apa yang akan kita lakukan? Petunjuknya bagaimana? Dan informasi lainnya. Kemudian inactive ingredientnya apa? Pertanyaan kemana? Nah, itu yang perlu, maksudnya yang membantu kita untuk menemukan jawaban yang ada di sini. Jadi kita gunakan teknik scanning ya. Temukan saja informasi yang kita butuhkan. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Fakta available statement, sama dengan video sebelumnya. Merek dagangnya adakah? Iya, ada, Cipalas. Oke, tinggal kita jawab Cipalas. Nama obatnya acetaminophen liquid. Nah, nama obatnya di sini acetaminophen liquid. Ini nama obat. Ini merek dagang ya. Atau kalau kamu ingat sih misalnya Bodrek. Nah, itu merek dagang. Kemudian nama obatnya apa? Obat sakit kepala kah gitu. Headache misalnya.
ya. Kemudian description, penjelasannya, deskripsinya, gambarannya. Tersediakah? Iya. Katanya untuk apa sih obat ini? Nah, pain reliever, fever reducer, alcohol free, aspirin free, dan sugar free. Ini ada di sini. Nah, penghilang atau pereda nyeri, kemudian mengurangi demam, kemudian penjelasannya bebas dari alkohol, bebas dari aspirin, dan bebas dari gula. Aspirin itu apa sih? Aspirin itu adalah obat untuk menghilangkan rasa nyeri, demam, dan peradangan. Jadi katanya bebas dari aspirin. Oke, sekarang kita cari nomor 4, konten atau amount-nya. Konten atau amount berarti jumlahnya. Ada nggak di sini? Dia bilang ada. Ini dia 473 ml. Berarti kita bilang yes. Tuliskan di sini. Uses. Nah, ingat tadi yang Ibu bilang bahwa kita menggunakan teknik scanning, di mana kita hanya mencari informasi yang spesifik secara cepat. Caranya, ketika dia bilang uses, maka kata kunci ini yang akan kita cari langsung ke sini. Oke, mana dia uses? Ini dia uses. Nah, berarti kita tinggal salinkan saja usesnya. Oke, Ibu besarkan biar nampak. Sebentar. Nah, ini dia usesnya, katanya temporarily relieves minor aches and pain due to the common cold, flu, headache, sore throat, dan toothache. Jadi untuk orang demam, flu, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan sakit gigi. Nah, ini usesnya. Kemudian uses keduanya, temporarily reduces fever. Nah, dapat juga mengurangi demam. Ini yang kamu salinkan. So, tinggal bilang yes dan salinkan yang Ibu sebut ya. Gampang ya, kita cari kata kunci, gitu caranya. Kemudian direction to use dan dosage. Oke, jadi petunjuk penggunaan atau dosage-nya atau dosisnya kita temukan. Ini kata kuncinya ya, kita temukan. Nah, menurut Ibu, caranya kita cari kata kuncinya tadi, do not use with any other product containing acetaminophen. Kemudian katanya juga when using this product do not exceed recommended dose, see overdoses warning. Nah, ini adalah petunjuk pemakaiannya. Jangan melebihi rekomendasi dosis. Nah, untuk itu kita lihat overdoses warning. Nah, boleh disalinkan itu yang pertama. Kemudian di sini ada directionnya. Nah, ini dia. Do not take more than direct, see overdoses warning. Oh ya, berarti yang tadi itu untuk penunjuk aja. Yang terpenting ini jawabannya adalah karena dia bertanya direction ya. Ini dia menurut Ibu, direction to use. Berarti kita cari aja direction, penggunaannya tinggal disalinkan aja. Do not take more than direct, sampai if needed, repeat dose every 4 hours. Jika butuh, ulangi dosisnya sekali 4 jam. Or as directed by a doctor, do not give more than 5 doses in 24 hours. Jangan kasih 5 dosis dalam waktu 24 jam. Ya, tinggal cari ini aja. Kalau seandainya ujian nggak tahu artinya nggak masalah. Jadi kita bisa cari kata kuncinya. Paham ya? Sekarang apa lagi? Itu yang pertama. Nah, selain dia minta petunjuk penggunaan, dia juga minta dosis ya. Berarti mana dosisnya? Ini dia. Nah, tinggal salinkan children under 2 years, under 24 lbs, ask a doctor. Nah, ini cara atau dosis yang harus kita gunakan untuk meminum obat ini. Tinggal bilang 1 sendok teh, 1,5 sendok kalau umur 4-5 tahun ya, itu aja. Tinggal salin aja. Oke, sekarang kita masuk ke direction sudah. Nomor 7, direction to stores. Nah, apa sih itu directions to store? Itu adalah petunjuk yang harus diikuti atau arahan toko, di mana dosisnya apakah. Nah, kita cari dulu ya. Oke, contohnya ini nomor 1, keep out of reach of children, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian kata kuncinya tadi ada store, maka cari lagi other information. Nah, ini contohnya, store at room temperature 20 until 25 degrees Celsius, atau dalam kurung
68 until 77 degree Fahrenheit. Nah, ini kalau kita Celsius ya, tapi di luar negeri kadang-kadang dia pakai Fahrenheit. Ini ada kata kunci juga, store-nya. Ya. Jadi petunjuk penyimpanannya bagaimana? Begitu maksudnya ya. Petunjuk penyimpanannya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak sampai sini. Ini juga ada 2 ya. Oke, terakhir expiration. Oh my god, expiration date. Atau disebut juga dengan apa ya, tanggal expire-nya, kadaluarsanya. Nah, kita cari apakah ada tanggal kadaluarsa. Biasanya kalau kita beli sesuatu ada tanggal kadaluarsa. Nah, kalau dilihat ini Ibu lakukan teknik scanning ya. Kita scanning ada nggak tulisan kadaluarsa atau tanggal gitu. Karena bilangnya date, kita cari aja tanggal. Nah, ini hour berarti jam. Nah, oke. Setelah kita scan, itu yang namanya scanning, tidak ada, hanya ada pertanyaan aja. Maka jawabannya adalah no, not available. Oke, begitu saja murid Ibu. Gimana? Paham ya? Gunakan teknik apa tadi? Nah, ini teknik scanning untuk menemukan jawaban yang terkait seperti ini. Oke, murid Ibu, semoga penjelasan Ibu bermanfaat. Kalau kamu ada tanya, Bu, saya nggak belajar scanning di sekolah. Nah, ini udah Ibu jelaskan bahwa scanning itu kita hanya fokus pada informasi yang ingin kita cari. Nggak perlu juga baca sebanyak ini. Aduh, habis waktu lah ketika ujian dan kamu akan kebingungan. Oke, thank you for watching. See you for the next video. Bye-bye.